Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Suryaningsih, guru SMK Negeri 1 Pacitan, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan membuat diseminasi budaya positif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif IGP Angkatan 11. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita pada kesempatan ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa mari kita curahkan salawat serta salam kepada keluarga besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jaya hingga zaman yang terang benderang. Semoga semua yang kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kepada Bapak Suko Pinarno untuk membuka kegiatan ini, kepada Bapak Suko yang mewakili kepala sekolah waktu dan depan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Pacitan yang luar biasa ini, peserta diseminasi budaya positif dalam rangka calon guru penggerak ini. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari yang cerah dan ceria dan bulan Agustus yang penuh berkah ini, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa cacat atau kurang suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memimpin kita dengan ajaran agama Islamnya, dan mudah-mudahan nanti kita semuanya di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, yang kedua saya sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu yang ada di sini, bahwasanya pada pagi hari ini Bapak Kepala SMK 1 Pacitan, yaitu Bapak Dr. Andes Joko Supriyadi MPD, tidak bisa hadir di ruangan ini, di acara ini, karena pada hari ini beliau sedang ada dinas luar
bergabung untuk mengantarkan siswa kita yang sedang melaksanakan lomba LKS tingkat nasional. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga kita sebagai wakil SMK Negeri Pacitan, wakil dari Kabupaten Pacitan, wakil dari Provinsi Jawa Timur mendapatkan juara sehingga bisa mengangkat nama SMK, nama Pacitan, nama Provinsi Jawa Timur, dan akhirnya nanti Indonesia bisa mewakili lomba kompetisi di tingkat dunia. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini suatu hal yang luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di dalam program calon gubernur penggerak ini ada yang namanya aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, ini yang sangat saya senangi. Betulnya budaya positif itu adalah suatu hal yang dulunya sudah tertanam erat di kepribadian bangsa Indonesia, khususnya ya, itu kalau kita berada di Pulau Jawa ini tentunya kita akan juga menganut adat dan seterusnya ya. Adat ini kan tidak lepas dari didikan orang tua ya. Kebiasaan budaya di wilayah tertentu di wilayah Indonesia khususnya di Jawa ini sangat bagus sekali. Kalau kita lihat sekarang ini bahwasanya dengan kemajuan teknologi ini tentu akan sangat mempengaruhi sekali perilaku anak kita, utama tentang kedisiplinan, tentang adab sopan santun, baik itu kepada teman-temannya, kepada orang tua, kepada orang lain, itu sekarang menjadi suatu hal yang mahal sekali. Jadi tidak bisa kita pungkiri, untuk itu pada saat ini adalah suatu momentum yang sangat bagus sekali dengan diseminasi aksi nyata ya, diseminasi budaya positif ini, harapannya bisa membangkitkan kembali perilaku yang bagus yang tertanam pada orang Indonesia pada zaman dulu itu. Kita gali lagi, kita tingkatkan kembali, kita uri-uri kembali sehingga kehidupan di masyarakat khususnya di Pacitan ini dan di Indonesia ini nanti akan menjadi orang-orang yang santun dan penuh dengan etika dalam suatu kegiatan apapun, baik itu secara lisan, perilaku, dan tindak tanduk. Ini suatu hal yang sangat penting sekali, utamanya di dunia pendidikan, khususnya di SMK Negeri 1 Pacitan ini. Dapat kita bayangkan seandainya semua warga SMK Negeri 1 Pacitan, mulai dari siswanya, kemudian gurunya, kemudian TU-nya, satpamnya, dan seterusnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sopan santun, adabnya bagus, perilakunya bagus, budayanya bagus, saya bisa membayangkan bahwa negara ini akan menjadi suatu negara yang beradab. Jadi harapan saya segera ini ditularkan pada semuanya, karena yang namanya merubah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses-proses yang perlu kita lalui. Proses itu sangat sulit. Ada pepatah mengatakan sekeras-kerasnya besi ya,
kalau ditempa setiap hari akhirnya akan terbentuk suatu hal yang ada yang bersifat seni, ada yang bersifat terapan seperti pisau dan seterusnya. Itu karena kerasnya besi, karena kita tempa terus. Anak-anak juga seperti itu. Saya percaya bahwa dengan proses yang Bapak Ibu guru nanti lakukan, ini akan menjadikan suatu prototipe bagi anak kita. Anak ini produknya seperti ini, harus yang harapannya seperti ini. Jadi harapannya nanti dengan aksi nyata diseminasi budaya positif ini tentunya akan banyak sekali yang akan melakukannya. Yang namanya guru penggerak itu kan menggerakkan diri sendiri, menggerakkan orang lain, dan seterusnya gitu. Gimana betul ini? Nah ini, jadi istilahnya bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Pokoknya bergerak, ada gerak, ada move on, nanti tentunya akan mendapatkan atau hasil yang kita harapkan. Jadi jangan putus asa, terus berkembang, terus berproses, dan kita harus damai dengan proses ya. Walaupun kita mendapat rintangan yang banyak sekali, tentunya tidak mudah Ibu nanti kalau kita di lapangan itu kan tidak semudah. Kalau kita berteori, teorinya seperti ini, sketnya seperti ini, harapannya seperti ini, tapi di lapangannya kan orang lain tidak tahu prosesnya seperti menempa besi yang sangat keras sekali. Dan syukur alhamdulillah semuanya hadir di sini. Ini suatu hal yang menggembirakan bagi kami dan khususnya lembaga SMK Satu Pacitan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK Satu Pacitan pada hari ini saya nyatakan dimulai dan dibuka. Terima kasih. Tak lupa kami mungkin banyak ngomong di sini, banyak salahnya. Secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semuanya yang hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan pada Pak Anwar. Terima kasih kepada Bapak Suko yang telah membuka kegiatan ini. Untuk acara selanjutnya, yaitu paparan kegiatan aksi nyata definisi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini adalah bagian dari proses kegiatan kami dalam kegiatan guru penggerak. Untuk hari ini kami terjadwalkan untuk melakukan diseminasi budaya positif, dan kita akan coba untuk mengimplementasikan atau mengibaskan ke Bapak Ibu semua biar atau agar ilmu yang kami dapat bisa berguna bagi kita semua. Untuk hari ini atau kegiatan hari ini nanti akan kita coba lakukan. Yang pertama saya, Bu Nurul Hidayati, kemudian nanti ada Bu Eki yang melanjutkan paparan diseminasi berikutnya. Untuk mengawali kegiatan hari ini biar kita punya aura yang positif dan agar kita bisa bergembira, hari ini mari kita melakukan satu kegiatan yang mungkin akan membuat kita bergembira sebentar. Bapak Ibu boleh silakan berdiri. Nah, hari ini kita memang di lab 4 yang sudah kita set berhadapan-hadapan agar mempermudah kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu silahkan lakukan kegiatan yuk senyum selama 3
30 detik. Ini. Oke. Jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama jadi capek mulutnya. Iya. Senyum gembira ya, tidak kita upayakan untuk senyum lepas, kelihatan giginya, tapi jangan memperhatikan mulut. Seperti itu. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Oke, mari silakan kita mulai sekarang. Sambut. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Setidaknya hari ini kita bisa mengawali hari dengan gembira, dengan tersenyum bersama. Karena pagi hari ini kita terjadwalkan jam 7.30 dan kita terlambat. Daripada panjenengan semua sepan, kita awali hari dengan senyum bersama, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, sebelum kita mulai diseminasi hari ini, agak baiknya saya sampaikan untuk kesepakatan forum diseminasi hari ini. Yang pertama adalah menghargai siapapun, seperti itu. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Saya itu di sini bukan siapa-siapa, saya juga belajar. Tapi kita harus berbagi baik tentang apa yang kita pelajari. Maka dari sini jika ibu itu ada yang punya wawasan lebih, nanti setidaknya mau mendengarkan diseminasi kita hari ini, seperti itu. Kemudian berpakaian yang rapi dan sopan sudah semua. Kebetulan hari ini hari Rabu kita berpakaian seragam yang sama, tidak ada bedanya. Biasanya di hari Senin dan Selasa itu kan ada bedanya. Kita sengaja ambil hari ini hari Rabu agar kita bisa sama, kompak semua, pakai baju putih dan hitam. Kemudian untuk kesepakatan forum diseminasi yang kedua itu adalah jika nanti ada yang berkepentingan, hari ini kan ada kegiatan AMBK, mungkin ada yang berkepentingan untuk keluar, boleh silakan. Ibu bisa izin, ibu bapak bisa izin saat tidak keluar dari kelas. Maaf bapak ibu saya kebelet pipis, begitu boleh. Kemudian hari ini juga dalam diseminasi diperbolehkan untuk makan dan minum dengan tenang. Mungkin itu kesepakatan yang sedikit saya tuliskan di depan. Ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup, terima kasih. Kalau sudah cukup untuk kesepakatan kelas, mari kita lanjutkan untuk kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif. Yang ada di depan itu adalah gambar saya. Saya kebetulan mengajar di jurusan TKJ. Yang ada di depan itu adalah pembelajaran perakitan komputer pada kelas 10 TKJ pada mapel dasar program keahlian. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, sehingga konsep-konsepnya itu seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, dan segitiga restitusi itu bisa kita jalankan dalam pembelajaran kita sehari-hari, sehingga akan diharapkan pada saat kegiatan belajar itu akan tercipta suasana belajar yang nyaman dan berpihak kepada anak. Kadang selama ini kan kita masih memakai pembelajaran, kita kan banyak berganti kurikulum ya, ada KTSP, ada K13, banyak hal yang kita pelajari, dan kadang kita itu masih saklek, mindset kita itu agak sedikit susah untuk berganti dengan kurikulum Merdeka ini. Bagaimana implementasinya itu kita masih butuh banyak belajar. Nah, hari ini dari apa yang kita pelajari kita akan mencoba untuk berganti praktek
Boleh. Sambut, kita bisa mulai. Kita bisa mulai ya Bu. Sambut, kita bisa mulai. Ini bukan tos ya, ini bukan tos, tapi ibu yang satu menggenggam, yang satu berusaha untuk melepaskan genggaman tangan. Seperti itu. Satu saja, tangan dua itu tadi ini dulu. Nah, kita bisa mulai ya Bu. Saya mulai sekarang. Silakan ibu-ibu yang tidak menggenggam tangannya mencoba membuka genggaman tangan dari guru yang lainnya. Sudah cukup, terima kasih. Sudah cukup. Oke. Dari apa yang kita lakukan hari ini, kita bisa mengambil pembelajarannya seperti apa. Yang saya perhatikan di sini ada Bu Novi dan Bu Bayu. Bu Novi dan Bu Bayu, saya perhatikan dengan mudahnya membuka tangannya Bu Novi ya. Sepertinya Ibu dengan rela hati memberikan tangannya untuk dibuka Bu Bayu ya. Ya. Yang penting tidak buka baju ya. Tapi tadi Ibu dengan rela hati tangannya dibuka kan? Ya. Kemudian yang saya perhatikan lagi ada Bu Koko. Bu Koko dengan Ibu Lia. Bu Koko dengan erat menggenggam tangannya dan Bu Lia dengan susah payah mencoba membuka genggaman tangan Bu Koko. Iya ya. Nah, seperti itu. Pembelajaran dari yang Bapak Ibu lakukan hari ini seperti ini. Sama halnya dengan mindset kita ya. Mindset kita itu kan selalu berganti. Nah, Ibu Dian sama Bu Manadini asik mempraktekannya kembali. Ya, asik mempraktekannya kembali. Sehingga lupa dengan saya yang di depan melanjutkan presentasi ini. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Dari yang kita lakukan tadi itu kita secara tidak langsung menampilkan atau sedikit memberikan gambaran bahwasanya genggaman tangan kita ini adalah pola pikir kita, di mana pola pikir kita itu tergantung ya isi dari kepala kita. Nah, untuk meletakkan rasa itu butuh proses, butuh belajar lagi. Nah, itu yang coba kami lakukan dan coba kami implementasikan atau kita ikhlaskan ke Bapak Ibu sekalian agar kita sama-sama mau membuka diri untuk merubah mindset, menerima kurikulum merdeka dengan banyak perintilan-perintilan di dalamnya itu. Kalau kita belajar kan pertama pasti hak gitu ya. Apa itu? Terus harus bagaimana? Ini kan sudah nyaman, kenapa harus berubah seperti itu? Gitu. Tapi mau tidak mau karena kita ketemu dengan yang namanya kurikulum sama dengan aturan baru yang harus dijalankan, harus digerakkan, mau tidak mau kita sebagai guru harus mau bergerak menyesuaikan dengan kondisi yang terbaru seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, sekarang pada kegiatan desiminasi kita itu nanti yang kita pelajari salah satunya adalah disiplin positif. Karena di pemaparan yang tadi desiminasi itu kita akan belajar tentang 6 hal yang akan kita pakai untuk pembelajaran selanjutnya. Saya boleh dibantu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengerti atau sudah memahami tentang apa itu disiplin positif. Saya boleh dibantu? Boleh tunjuk tangan Ibu? Boleh Bu Novia. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the 4th lesson. Oke, saya ulangi lagi. Disiplin positif di sini menurut saya adalah perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang mana bisa kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah. Betul tidak, Bu? Terima kasih Bu Novia.
kasih. Boleh ada yang punya pemahaman lain? Boleh ini boleh maju ke depan Bu, ini karena awalnya nggak sampai. Terima kasih. Menurut saya disiplin positif ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kita selalu ketemu dengan teman-teman kita sehingga dalam kita ketemu dengan teman akan merasa nyaman, merasa senang, itu menurut saya. Terima kasih Bu Rini. Tepuk tangan untuk semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sedikit memberikan paparan terkait dengan disiplin positif. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Kebetulan yang kita pelajari di sini, disiplin positif itu juga merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin diri di sini yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian ataupun dari hukuman. Disiplin diri lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan berbagai tindakan. Disiplin itu ada dua kan, eksternal dan internal seperti itu. Ada yang dari dalam, ada yang dari pengaruh dari luar. Tapi semuanya itu kembali kepada pembiasaan ya. Kalau guru sekarang itu kan tugasnya bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Mendidik itu dalam arti mengembangkan karakter anak agar tercipta karakter yang lebih baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan pembiasaan yang baik. Salah satunya mengajarkan anak itu agar memiliki disiplin positif dalam berbagai hal di kehidupannya. Kalau anak-anak itu hanya pengen pinter, nggak sekolah juga nggak apa-apa. Di luar sana itu banyak LPK, lembaga pendidikan yang bisa memberikan keterampilan skill yang lebih dan waktunya juga tidak sepanjang sekolah. Kalau di sekolah itu kan bisa sampai 3 tahun. Kalau di luar itu cukup dengan waktu bulan mungkin nggak sampai 1 tahun itu sudah punya keterampilan dan keterampilannya itu bisa dipakai untuk bekerja seperti itu. Cuma kalau di dalam sekolah itu panjang sekali jatuh. Kita juga belajarnya kalau di SMK itu 3 tahun. Kita juga belajar banyak hal dan anak-anak itu sebetulnya tidak harus pintar di semua mata pelajaran karena itu sesuatu yang sangat sulit ya, sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Siswa dengan kompetensi semua baik nilainya 100 semua itu kan susah nganggu sekali gitu. Nah sebetulnya anak-anak belajar tentang banyak mata pelajaran itu guru tidak mewajibkan nilai harus 100, orang 100 push up, kalau nggak 100 semua nggak kompeten, tidak seperti itu. Kalau pembelajaran sekarang itu kan lebih kepada berpihak kepada murid, hanya bagaimana membuat kegiatan itu bisa nyaman, anak-anak senang pergi ke sekolah, senang belajar di sekolah. Nah, untuk menyisipkan pembiasaan disiplin positif itu harus mulai dari karakter anak tersebut. Jadi nggak bisa langsung dipaksa, nggak bisa dengan hukuman, nggak bisa dengan pujian. Kalau dipuji, logikanya dia aman bersemangat. Tidak selalu begitu. Enak malah enak. Aku katakan dilem, aku cekik. Setiap kali dilem kan dipanggil, Eki silakan kemari. Kamu siswa yang pintar seperti itu. Isi malah nggak mau sekolah besok seperti itu. Jadi di disiplin positif yang kita pelajari itu kita harus bisa memposisikan guru yang nyaman, yang bisa menjadi teman untuk siswa kita. Saya lanjutkan kepada 6 karakter dalam profil Pancasila yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita galakkan adalah yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian yang berikutnya adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kebetulan minggu-minggu ini karena ini Agustus kita sedang melakukan semua kegiatan ini ya Bu, yang biasa kita sebut dengan P5. Kadang P5 itu kita gabungkan dengan perayaan-perayaan hari besar. Seperti saat ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia, P5 dimasukkan di situ. Jadi
kepada motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ada yang bisa membantu saya terkait dengan apa itu motivasi? Boleh? Oh ya, Bu Bayu, terima kasih. Monggo, Bu Bayu. Terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nurul terkait dengan apa yang disebut dengan motivasi. Motivasi menurut saya adalah merupakan dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau berperilaku dengan tujuan tertentu. Terima kasih Bu Bayu. Sudah betul, motivasi seperti yang disampaikan oleh Bu Bayu sangat luar biasa. Ada yang mungkin mau menambahkan tentang apa itu motivasi, Bapak Ibu? Sudah cukup? Cukup. Saya lanjutkan lagi kepada yang disampaikan Bu Bayu. Saya akan lebih mendalam lagi di mana motivasi perilaku manusia ini kita bisa coba untuk paparkan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah kenapa orang termotivasi? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak-anak itu bersemangat tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan itu kadang karena takut dihukum. Kalau dihukum kan jatuhnya tidak nyaman, gitu. Kalau terlambat anak-anak di depan dibariskan dulu, habis itu diberikan hukuman, semisal mencabuti rumput atau membersihkan kelas, itu kan sesuatu yang akan membuat dia tidak nyaman. Maka mereka termotivasi sendiri dari dalam dirinya untuk tidak melakukan dan tidak nabrak. Kalau tidak nabrak kan aman. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh yang sering kita Bapak Ibu pensani itu kan kalau kita anak-anak ada yang mendapat ranking di kelas, itu kan ada reward dari sekolah. Bukan besaran nominal uangnya, tapi kan anak-anak itu marah kalau dapat semisal dapat bingkisan dari sekolah, mereka senang dengan senang hati. Maka mereka termotivasi dengan senang hati tanpa ada paksaan untuk melakukan kegiatan di sekolah yang nyaman, belajar, bersemangat ke sekolah sehingga mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang agak susah dan membutuhkan perhatian lebih dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa menumbuhkan karakter yang ini. Karena karakter untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu agak susah dan butuh waktu. Jadi makanya di pembelajaran kita itu ada yang namanya diferensiasi. Diferensiasi itu kan pembelajaran yang kita bisa bagi anak yang kurang memahami, anak yang memahami, anak yang sangat memahami. Dari situ kan nanti semua anak akan terkondisikan dengan baik, nyaman, menerima semua pembelajaran. Ini yang perlu kita kembangkan. Kemudian kita menginjak kepada berikutnya, yaitu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas semua sudah melakukan ya, biasanya di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran, biasanya wali kelas atau guru masuk ke dalam kelas menyampaikan, bertemu pertama kali dengan para siswanya, menyampaikan, saya guru yang mengajar di kelas ini untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman antara siswa dengan murid. Biasanya kita membuat satu keyakinan bersama. Kalau yang untuk yang kelas atau wali kelas biasanya namanya keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bagaimana membuat kelas itu menjadi nyaman? Bapak Ibu guru itu hanya istilahnya mengakomodir ide-idenya mereka, mencoba untuk membuat mereka bikin aturan sendiri, mempraktekannya sendiri, nyaman sendiri. Contoh
kemudian melakukan tugas. Guru itu kan memberikan penugasan, kadang berhalangan hadir karena sakit atau ada kepentingan lain. Kalau sudah ada keyakinan kelas, pada saat ada 1-2 siswa yang tidak menjalankan dengan baik, otomatis sistem itu akan berjalan. Siswa yang lain akan saling mengingatkan, mengembalikan pada keyakinan kelasnya. Kemudian saling menghargai, merasa aman. Di situ juga ada selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian ada hormat, ada bekerja sama, seperti itu. Ini adalah contoh keyakinan kelas di kebetulan kelas saya, anggaplah seperti itu, dan yang coba saya paparkan. Karena setiap keyakinan kelas di kelas-kelas itu kadang berbeda-beda, tergantung mereka maunya seperti apa, dan kita tuliskan sehingga itu menjadi pemahaman bersama untuk dikerjakan bersama-sama. Kenapa harus ditulis di depan? Agar siswa selalu mengingat apa yang sudah disepakati bersama. Orang kan kalau ngomong kan by data ya. Kalau nggak by data, dan jadi udur-uduran. Oh, ini keyakinan kelas kita. Ah, enggak, kemarin nggak ada itu. Ah iya, nggak ada. Tapi kalau di situ ada data yang kita sudah print out untuk ditempel di kelas, siswa akan dengan senang hati menjalaninya. Makanya ini Bapak Ibu. Kemudian speaking biar nggak tegang. Tadi kan di awal sudah senyum-senyum gitu. Setelah senyum-senyum kita lakukan kegiatan, wajahnya jadi seperti mikir negoro. Kita speaking sebentar boleh berdiri lagi biar nggak capek. Apa ya speakingnya? Speakingnya begini saja.
itu yang sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang untuk bertahan hidup itu adalah lebih pertama itu tentang rumah ya, kebutuhan rumah, makan, minum ya, seperti itu ya. Kemudian kasih sayang itu ya lebih ke psikologis ya. Jadi kalau siswa itu pasti butuh kasih sayang, nggak boleh di kasih sayang ya. Kemudian penguasaan. Jadi ada beberapa siswa yang merasa dirinya itu menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau dia itu merasa gagal, maka dia akan berusaha untuk mengulangi kembali seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Nah, ini kebebasan. Jadi setiap siswa itu diberikan kebebasan sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya di sini kodrat alam yaitu sesuai dengan bakatnya masing-masing dari lahir. Kemudian kalau kodrat zaman itu berarti sesuai dengan perkembangan saat ini ya, seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, ini kesenangan. Jangan terlalu kalau kesenangan berarti pasti mereka diberikan hal-hal yang menyenangkan saat pembelajaran seperti itu. Jadi jangan tekan atau mungkin terlalu sesuai dengan kodrat alamnya tadi. Kemudian ini ada contoh studi kasus yaitu Ibu Endang. Ibu Endang adalah guru wali kelas 11 PSPT, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Walaupun ini fotonya saya nggak apa-apa ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ada yang menghadapi situasi seperti ini, Ibu Endang, apa yang Anda lakukan? Nah, ini kira-kira bagaimana? Ya, ini mungkin kalau di SMK biasanya kasus yang berebut makanan itu mungkin di SD atau di TK ya. Tapi saya tahu di kelas juga terjadi. Ini kira-kira teman-teman gimana menghadapinya kalau bertemu dengan sikapnya Tommy? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memanggil Tommy atau langsung menghadap ke guru BK-nya aja. Oke, kalau di sini alasan Tommy yaitu karena dia lapar, ya. Orang tuanya itu tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Jadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada yang bertahan hidup. Nah ini si Tommy ini berebut karena dia ingin bertahan hidup karena lapar. Nah seperti itu dari sikapnya si Tommy. Kemudian alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan si Tommy. Maka kebutuhan dasar yang dimiliki ini termasuk kebutuhan kurang kasih sayang ya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan ketiga yaitu kekuasaan, di mana temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebenarnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya di rumah. Karena ibunya sedang membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia mencoba makanan temannya yang beragam tentu saja berbeda dari menu yang sebelumnya. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah ini contohnya tadi adalah tentang kasusnya si Tommy yang berebut makanan temannya. Nah selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah ini biasanya Bapak Ibu kalau dari ini 5 posisi kontrol restitusi itu kira-kira Ibu menjadi yang nomor berapa Bapak Ibu? 3, sering nomor 3 ya.
Nomor 1 penghukum. Jadi misalkan Tommy tadi kan merebut makanan, terus langsung Pak Landry langsung diberikan hukuman. Itu kira-kira seperti apa hukumannya? Iya. Ya, contohnya kalau penghukum misalkan ketemu siswanya yang pakai sepatu warna putih gitu ya, langsung aja cepat sepatu kamu gitu. Kamu sudah melanggar peraturan di sekolah. Tapi dia tidak memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memberikan alasan ya. Mungkin alasannya itu karena sepatunya jadi rusak ya, atau apa seperti itu kan, atau mungkin dia lagi pindah rumah terus lupa sepatunya ya. Itu gurunya tidak memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memberikan alasan, jadi langsung memberikan hukuman ya, seperti itu. Kemudian kalau yang nomor 2 itu membuat merasa bersalah. Kira-kira gimana itu? Ada yang pernah mempraktekkan? Guru sebagaimana? Disebutkan. Ya, contohnya kata-katanya. Iya. Contohnya seperti ini, mungkin siswa tersebut tidur ya di dalam kelas. Kamu tidak kasihan sama saya sudah mengajar, capek-capek kamu malah tertidur gitu ya. Jadi dia akan merasa bersalah, kemudian terdiam. Nah ini kalau sebagai teman, berarti kata-katanya lebih ke seperti teman. Ya, seperti kalau mungkin posisi kita ya seringnya ke teman ya. Kemudian pemantau ini dicari dulu permasalahannya, kenapa dia tadi merebut makanannya. Nah ini yang terakhir ini yaitu guru sebagai manajer. Ini memang membutuhkan waktu ya, nggak harus misalkan kalau kita sudah berapa tahun mengajar gitu, pasti kita pastinya langsung menjadi seorang manajer. Ini mungkin kalau di kita kan di SMA kan ada guru BK, beda kalau di PAUD atau SD tidak ada guru BK-nya, maka otomatis mereka itu perlu bertahap dulu untuk langsung bisa sebagai seorang manajer. Yang kalau seorang manajer itu lebih diserahkan kepada siswanya. Kamu pengen seperti apa? Apakah kamu akan terus melakukan kesalahan seperti ini ya? Seperti itu. Nah, akan diberikan kepada siswanya kembali untuk memperbaiki dirinya. Ini kalau di sini mungkin seniornya guru BK ya, manajer. Nah, ini ada posisi kontrol, restitusi. Ini segitiga restitusi, yaitu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah di sini itu maksudnya begini ya, segitiga restitusi yaitu proses di mana membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya dengan 3 tahap itu tadi, yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya di sini yaitu setiap orang itu pasti berbuat salah. Jadi kalau kita menghadapi si Tommy itu ya, saya wajar mengerti kalau kamu berbuat salah, tapi tidak seharusnya setiap kesalahan terus dilakukan. Kemudian validasi tindakan, mencari tahu daripada tindakan yang dilakukan oleh si Tommy. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir, keyakinan yaitu bagaimana caranya untuk merubah sikapnya si Tommy seperti itu. Nah ini ya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu adalah manusiawi ya, tidak ada manusia yang sempurna sama dengan Bapak Ibu guru pasti juga pernah melakukan suatu kesalahan. Nah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini adalah tadi menstabilkan identitas, karena setiap orang tidak sempurna. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran menstimulus siswa menjadi proaktif, serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh berusaha menjaga sikap itu
mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal seperti apa, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang seperti apa. Ini ada pertanyaannya. Kemudian di sini adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah kita itu adalah kesepakatan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian terakhir ada segitiga restitusi. Nah, mungkin saya akan menjelaskan segitiga restitusi ya. Kalau segitiga restitusi itu sebenarnya sebelum kita ke guru BK ya. Jadi penanganan sebelum ke guru BK atau sebelum ke orang tua kita lakukan dengan segitiga restitusi. Nah, demikian paparan yang saya berikan tentang budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Mungkin ada masalah dengan siswanya di kelas, mungkin bisa bertanya ada kasus apa gitu sama siswanya. Pak Landani ada yang ditanyakan? Oh, siswanya apa hal yang dilakukan oleh Pak Landani yang pertama kali jika siswa tersebut apakah langsung pemanggilan orang tua? Baik, terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan Bu Nurul yang pertama dan Bu Edi. Semoga nantinya kita semua akan tergerak dan menggerakkan. Untuk refleksi kegiatan aksi nyata ini, yang pertama saya untuk
kegiatan ini cukup sangat menyenangkan ya. Yang kedua yaitu kolaboratif ya. Ada umpan balik dari peserta. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta. Dengan kegiatan ini dapat berlangsung sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk akhir kata, marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Kami hantarkan. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sudah berbicara dengan Bu Egi dan saya akan memperbaiki kesalahan saya kemarin. Saya sudah senang sekali berbicara dengan Bu Egi dan saya akan menjalankan kesepakatan kelas untuk tidak tidur di kelas. Baik, saya tadi telah berbincang-bincang dengan Bu Egi dan telah memberi pengarahan kepada saya untuk kedepannya saya berjanji tidak akan melanggar peraturan yang ada di sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eki Suryaningsih, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Saya telah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMKN 1 Pacitan. Harapan saya setelah diseminasi ini, saya dapat mengimplementasikan di sekolah.